Selesai sudah semua rangkaian perjalanan tim-tim di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan selamat kepada Jepang, Australia, Korea Selatan, Jordania, Iran, dan Uzbekistan yang telah memastikan tiket langsung ke Piala Dunia. Sedangkan tim-tim yang finish di posisi 3-4 dari masing-masing grup harus berjibaku di round 4 untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, bagi Indonesia, jelas ini akan jadi sebuah tantangan tersendiri lantaran tim Garuda jadi satu-satunya negara non-Timur Tengah yang ada di round 4. Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab adalah tim-tim yang juga ada di babak tersebut. So, pasti dalam hal ini, Indonesia benar-benar harus waspada. Karena selain soal teknis, tim Garuda juga diprediksi akan melawan hal-hal non-teknis yang terkadang di luar nalar. Terlebih ada isu yang terkuak manakala Arab serta Qatar akan ditunjuk jadi tuan rumah kendati perolehan poin mereka bukan yang tertinggi dari semua tim di round 3 yang ada di posisi 3 dan 4. Maka hal yang wajar jika AFC kini benar-benar dalam pengawasan ketat lantaran ini bisa menjadi ladang basah untuk main kotor. Di sisi lain, FIFA sendiri sepertinya juga paham situasi ini. Namun FIFA pun juga mengerti kalau potensi Indonesia sangatlah besar, sehingga akan sangat rugi kalau Indonesia sampai gagal lolos hanya karena hal-hal kotor yang dilakukan AFC. Sebab biar gimana pun, FIFA pasti akan untung besar jika Indonesia lolos ke Piala Dunia. Karena sejauh ini, tim yang benar-benar punya basis supporter luar biasa di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Hal yang kemudian didukung oleh beragam dukungan yang terus mengalir, terutama dari media-media besar internasional yang berharap serta optimis Timnas Indonesia punya peluang yang cukup besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Timnas Indonesia memang berhasil mengukir sejarah serta memenuhi target awal yaitu lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi perlu diingat juga meskipun di round 4 nggak ada tim-tim kuat langganan Piala Dunia macam Jepang, Aussie, Korea Selatan, hingga Iran, bukan berarti semerta-merta langkah kita bakal mudah. Karena lawan-lawan yang akan dihadapi adalah tim-tim dari Timur Tengah, Irak, Qatar, Arab Saudi, Oman, dan Uni Emirat Arab adalah tim-tim yang juga lolos di babak ini. Dan semua tahu, yang ngeri dari tim-tim Jazirah Arab, ya so pasti soal hal-hal di luar teknis. Mulai dari wasit, kelakuan pemain yang provokatif, serta banyak drama dan lain-lain. Itulah kenapa kita harus punya skuad yang benar-benar mumpuni agar kita tetap bisa menang meskipun nantinya ada hal-hal yang janggal. Dan Mimin pribadi percaya jika hal itu bakalan ada. Nah, beberapa waktu lalu tiba-tiba aja muncul berita soal tuan rumah di round 4 nanti, di mana banyak yang mengatakan jika AFC tiba-tiba mengubah format kualifikasi Piala Dunia round 4 yang semula dimainkan di tempat netral, kini pertandingan akan digelar di negara tim peringkat 3-4 terbaik di round 3, bukan di tempat netral. Nah, jika dilihat dari sisi perhitungan poin yang ada, harusnya Irak serta Uni Emirat Arab lah yang berpeluang besar jadi tuan rumah karena poin mereka sama-sama 15 di round 3. Akan tetapi, entah gimana caranya, dikutip dari FIFA Goal, kalau akhirnya justru Arab Saudi dan Qatar lah yang menempati pot 1, yang mana otomatis mereka berpotensi jadi tuan rumah. Nah, AFC sendiri berujar, jika penentuan ini didasari pada ranking FIFA, sehingga Qatar yang kini ada di rank 55 dan Arab Saudi yang kini ada di rank 58 layak menempati pot 1, sedangkan Irak dan Uni Emirat Arab pot 2, lalu disusul Oman dan Indonesia di pot 3. Tentu saja, melihat ini semua, wajar jika AFC benar-benar mendapatkan kecaman di mana-mana. Selain itu, AFC juga dituduh bersekongkol dengan Arab maupun Qatar untuk memastikan mereka bisa jadi tuan rumah agar jalan ke Piala Dunia terasa lebih enak. Ya emang sih, AFC sendiri sedari awal nggak pernah bilang round 4 akan dimainkan di tempat netral, dan jika dilihat dari regulasi, faktanya format tersebut sudah tertera bahkan sebelum dimulainya round 1. Dan berita yang benar tentang venue round 4 baru-baru ini adalah AFC membuka penawaran undangan untuk menjadi tuan rumah atau host di round 4. Makanya dalam hal ini, Indonesia ikutan ngajuin bidding walaupun kembali lagi. Kemungkinannya kecil lantaran kalau soal duit,
Indonesia jelas kalah dari Arab dan juga Qatar. Ditambah Indonesia nggak punya dalam tanda kutip ordal di struktur organisasi AFC, sehingga ya udah modal madep mantep bismillah kan gitu. Sementara itu, menurut kabar lainnya, Arab Saudi, Qatar, dan pastinya AFC dalam hal ini merasa jika Indonesia sekarang udah nggak sepolos dulu yang bisa kasarannya dimainin seenaknya. Terlebih setelah Indonesia jadi satu-satunya negara di Asia yang di sana ada kantor FIFA, dan FIFA pun juga nggak mau kehilangan salah satu aset penting mereka. Karena Indonesia memang dianggap sebagai negara yang potensial, terutama soal exposure dan lain-lain. Nah, kalau soal Arab Saudi, oke lah, mereka masih dianggap sebagai salah satu tim kuat dari Asia yang jadi langganan Piala Dunia. Lah Qatar, wah asli negara ini emang agak lain. Terlebih, kekalahan 3-0 dari Uzbekistan di laga terakhir round 3 membuat mereka makin ngebet untuk sebisa mungkin apapun caranya harus lolos Piala Dunia. Karena sejatinya, secara kekuatan sepak bola, ya permainan mereka tuh biasa aja, sumpah. Kalau ini Mimin berani jamin. Dan jangan lupakan juga, Uni Emirat Arab yang biar gimana pun juga punya duit banyak, pun begitu sama dengan Oman. Intinya di round 4 ini, negara aliansi Timteng yang dianggap bestie cuma Irak aja. Sisanya, walah, ampun dah. Namun ketimbang mumet mikirin hal itu, ada baiknya kita fokus sama tim kita sendiri. Sebab seperti apa yang dikatakan publik Jepang setelah kita imbang 1-1 melawan Bahrain yang kontroversial itu, untuk melawan segala hal aneh terutama dari Timteng, yang lawan mereka dengan kualitas. Dan kekalahan 6-0 atas Jepang benar-benar membuat kita semua bisa mengukur sejauh mana level kita. Di mana itu juga yang dikatakan Jesus dalam sebuah wawancara. Jika Indonesia sangat berpotensi untuk jadi tim terkuat di Asia. Namun untuk saat ini, faktanya level tim Garuda ya masih segini, sehingga pasti butuh waktu untuk mencapai level yang diinginkan. Untuk itu, di round 4 nanti, apapun caranya, ia bersama semua elemen timnas akan benar-benar memberikan segalanya. Karena memang mimpi itu ibaratnya tinggal maknyuk sampai. Well, we've had setbacks before already. At home we also lost from Asia, and we had a great comeback against Saudi in November, where we needed to win, and we did quite convincingly. So I'm not too worried about us being able to bounce back because I know we can do it. It's just important that we learn from what happened today, and yeah, we take this with us into the next round. I prefer to keep that between us. So, thank you. Yap, di luar hal-hal tadi, kembali lagi, Indonesia harus fokus pada tim sendiri. Gak usah didistract sama hal-hal lain yang sifatnya non-teknis, yang bisa bikin konsentrasi ambyar makyar. Balik kanan, bubar jalan, kan gitu. Terlebih Indonesia kini benar-benar banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama media-media besar internasional. Seperti ESPN misalnya, di mana media tersebut sangat yakin kalau peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sangat-sangatlah mungkin terjadi. Asia sedang berkembang, dan ada tanda-tanda yang meningkat bahwa raksasa yang tertidur yaitu timnas Indonesia mulai bergejolak. Tulis ESPN. Yap, apa yang diungkapkan ESPN sejatinya sejalan dengan apa yang pernah dikatakan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, di mana ia mengakui kalau Indonesia ini adalah tim yang paling unik dan berbeda. Dan ia meyakini jika Indonesia sangat-sangat punya potensi untuk jadi salah satu tim kuat di Asia. Terlebih kalau Indonesia kedepannya bisa tampil dengan skuad impian yang diharapkan. Sudah pasti itu bisa merubah peta persaingan sepak bola Asia. Nah, untuk situasi sekarang, semuanya harus dijalani dengan sabar, karena itu juga butuh proses yang gak gampang, terutama untuk pelan-pelan menaikkan ranking FIFA tim Garuda. Tentu saja, melorotnya ranking FIFA yang begitu jauh lebih disebabkan karena beragam masalah yang menghampiri ketika itu, termasuk ya sanksi FIFA. Akan tetapi, pelan-pelan sekarang Indonesia mulai menuju ke arah yang lebih baik, walaupun so pasti PR-nya masih banyak banget, terutama dari sisi internal macam pembinaan, serta Liga Indonesia dari divisi teratas sampai bawah.
Yap, terlepas dari apapun, untuk sekarang, para pemain akan fokus dulu ke klub masing-masing dan memberikan yang terbaik di sana. Lalu buat yang masih belum dapat klub baru, macam Tom Haye, Shane, Rafael Struijk, dan Justin Hubner, moga-moga dapat klub yang bisa memaksimalkan kemampuan terbaik kalian, terutama soal menit bermain. Dan perihal round 4 sendiri, drawing pembagian grup dan lain-lain kabarnya akan dilakukan 17 Juli mendatang. Lalu jika kita melihat potensi lawannya, kemungkinan besar Indonesia akan berada dalam grup yang sama dengan Qatar, Uni Emirat Arab, atau Irak. Ya sebenarnya mau siapapun lawannya gas-gas aja. Selama kita percaya kita punya kualitas dan itu bisa dibuktikan. Nggak usah takut sama aliansi tim Teng, kan gitu. Walaupun secara rekor tandang, Indonesia nggak begitu bagus di round 3 kemarin. Imbang 1-1 lawan Bahrain, kalah 2-1 dari China, kebantai 5-1 sama Aussie, dan dihajar habis 6-0 sama Jepang. Yang mana secara total, selama di round 3 Indonesia kebobolan 20 gol. Itu artinya dari sisi pertahanan, harus benar-benar dicari lagi solusinya. Gak usah banding-bandingin pemain A, pemain B. Semua punya gaya mainnya sendiri, tinggal gimana caranya pelatih bisa memaksimalkannya. Ya mudah-mudahan uji coba September melawan Kuwait serta Lebanon bisa dijadikan sebagai eksperimen, terutama dari sisi formasi serta pattern mainnya mau kayak gimana. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda.